agar tidak terjadi lagi sekelas Wakapolres punya pikiran semacam ini. Ini kalau jadi Kapolres betulan, bahaya banget ini orang kayak gini. Serius. Kalau jadi Kapolres betulan, kebetulan ditempatkan di tempat yang banyak banser, ini bahaya. Dia akan memprovokasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Saya menemukan kiriman di grup WhatsApp saya. Screenshotan dari statement orang yang katanya Wakapolres Majalengka terkait dengan peristiwa kisruhnya pengajiannya acaranya Riza Syafiq Basalamah di Surabaya beberapa hari kemarin yang berpolemik dengan banser ya, yang sudah panitianya sudah komitmen katanya nggak datang tapi ternyata diingkari oleh panitia. Nah, statement kalau ini benar Wakapolres Majalengka yang ada di halaman Facebook dia, kalau melihat capture-nya itu ini halaman Facebook dia, itu menurut saya kalau ini betul-betul Wakapolres Majalengka, ini sangat tidak layak ditulis oleh seorang Wakapolres. Provokatif, bukannya mendinginkan tapi provokatif, dan kelihatan bahwa dia ada di barisannya ustadz-ustadz Wahabi, Salafi. Ini menjadi catatan penting bagi jajaran Polres di Majalengka dan Polda di Jawa Barat. Seandainya ini benar Wakapolres Majalengka. Ini namanya Bayu Purdantono. Saya bacakan dulu tulisan dia, yang katanya hanya berselang 2 jam kemudian dihapus. Tapi sudah kadung menyebar ini tulisan Wakapolres Purdantono atau yang dinyatakan sebagai Wakapolres Majalengka ini. Wallahu alam biswab, apakah benar apa enggak? Kalau saya tracking Wakapolres Majalengka memang namanya Bayu Purdantono, Kompol Bayu Purdantono. Cuman ini yang di Facebook ini dengan nama Bayu Purdantono juga, apakah benar dia adalah Wakapolres Majalengka atau orang lain, wallahu alam biswab. Tapi dari tulisannya sih dia memang bahasa seorang polisi. Saya baca dulu ya. Melihat pengajian beliau diganggu sama ormas huruf B, pakai inisial, tapi orang memahami ormas huruf B ya banser. Saya jadi makin semangat untuk belajar dan berlatih lalu sekolah. Semoga suatu saat saya bisa jadi Kapolres yang ada ormas B ini di wilayah tersebut. Saya undang ustadz terbaik dari Salaf untuk ngisi pengajian berbobot. Saya ikut pengajian tersebut, gak perlu anggota jaga di depan. Cukup saya di teras terluar, coba lihat kelak ada nyali gak mereka. Sesama muslim kok begitu, gak bobot babar blas sama sekali. Kebanyakan dangdutan sama jaga tempat ibadah lain sih. Gak suka sama postingan saya, unfriend aja bro sis. Nah, itu ya tulisannya, silakan dibaca sendiri. Nih, mengapa ini menguatkan bahwa ini memang dugaan kuat Wakapolres Majalengka? Karena ada bahasa begini, semoga suatu saat saya bisa jadi Kapolres yang ada ormas B ini di wilayah tersebut. Berarti kan ini memang polisi. Kalau bukan polisi kan tidak mungkin dia berharap suatu saat bisa menjadi Kapolres di Surabaya ini. Di wilayah kemarin terjadi kisruh antara banser dengan jamaahnya Riza Syafiq Basalamah di Purimas Gunung Anyar itu ya. Jadi pertama saya lama tadi men-tracking untuk meyakinkan apakah ini benar masa Wakapolres kok begini tulisannya. Provokatif sekali dan berpihak kepada Ustadz Wahabi Salafi yang selama ini menjadi sorotan aparat kepolisian karena ajaran-ajaran intoleransinya yang tidak pas dengan Bhinneka Tunggal Ika di NKRI ini. Tetapi kalau saya tracking memang dari sisi namanya betul Wakapolres Majalengka. Kemudian saya lacak di Twitter juga memang sudah ada yang ngeposting. Ini contohnya di Twitter 7 jam yang lalu, channel Kang Yeyen Indonesia, Wakapolres Majalengka yang seorang Salafi Wahabi. Ini tulisannya Kang Yeyen ya, postingan. Kemudian diselesaikan
ke sejumlah pengurus Ansor termasuk Kapolri dan Divisi Humas Polri. Postingan gambarnya adalah postingan gambar yang tadi saya bacakan itu. Kemudian ada juga yang posting di Twitter, Muhammad Hafid. Apa betul Wakapolres Majalengka postingan dah dihapus, bantu viral GW ben terkenal. Nah, itu. Kemudian saya juga mencoba mencari di berita atau jejak digital Polres Majalengka. Memang betul di jejak digitalnya Polres Majalengka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wakapolres Majalengka. Memang banyak sekali jejak digitalnya melakukan kegiatan, dan di sini namanya jelas. Ini contohnya di 4 hari yang lalu ya. Ini di akunnya Polres Majalengka. Kapolres Majalengka Polda Jabar AKBP Indra Novianto SIK MSI CPHR hari ini mengadakan acara Coffee Morning bersama Wakapolres Majalengka Kompol Bayu Purdantono SIK MSI dan pejabat utama PJU. Itu diantaranya. Dan ada kemudian di Google juga banyak berita tentang Wakapolres Majalengka Kompol Bayu Purdantono. Oke ya, jadi kalau namanya memang sama dengan nama Wakapolres Majalengka. Cuman tadi saya karena saya belum tahu persis apakah Bayu Purdantono yang di Facebook itu yang membuat status semacam itu, apakah sama dengan Wakapolres Majalengka atau bukan, walau alam bisawab. Tetapi seandainya betul bahwa itu adalah Wakapolres Majalengka, menurut saya ini tidak bisa dibenarkan. Tidak boleh, tidak bisa dibiarkan, tidak bisa ditolerir, sangat disayangkan. Saya sangat menyayangkan, menyesalkan bahwa kalau itu cuitannya Wakapolres ya. Prihatin saya, sangat prihatin. Polisi sekelas Wakapolres punya pandangan sikap provokatif begini. Ini kan memantik kemarahan dan perlawanan yang lebih besar terhadap Banser. Merasa ditantang oleh Wakapolres ini. Itu bisa menimbulkan polemik baru, bro. Masa polisi mestinya mendinginkan gitu loh. Karena itu jelas-jelas sekali yang satu provokasi loh. Jadi postingannya itu provokatif. Membakar emosi Banser. Dan kedua dia berpihak pada Riza Syafiq Basalama yang notabene Ustadz intoleran ya. Menjadi hal yang harus ditangani oleh kita semuanya, apalagi oleh aparat kepolisian. Lalu dia bela-bela akan diundang nanti kalau dari Kapolres di Surabaya sana. Itu kan nantang gelut namanya. Cara wong Banyumasan nantang gelut. Sangat disayangkan. Nah, oleh karena itulah saya kira ini adalah hal yang harus diselidiki khususnya oleh Polres Majalengka dan juga Polda Jawa Barat untuk memastikan apakah itu betul tulisannya Wakapolres Majalengka Bayu Purdantono itu. Seandainya betul, maka menurut saya orang ini wajib untuk diberi pelajaran, wajib untuk diluruskan cara berpikirnya agar tidak provokatif sebagai aparat keamanan yang mestinya menjadi pengayom semuanya dan bisa memandang tentang elemen-elemen bangsa, tentang beragam aliran-aliran di dalam Islam. Sesama Islam iya, tapi tidak semua oknum yang mengaku Islam atau tidak semua faksi yang berlabelkan Islam bisa kita terima. FPI langsung namanya Islam, Front Pembela Islam. HTI Hizbut Tahrir ingin menegakkan negara Islam. Sama-sama Islam. Tapi mengapa negara membubarkan ormas ini? Karena tentu saja punya masalah serius dengan bangsa dan negara. Dianggap tidak akomodatif, dianggap bertentangan, berlawanan dengan sendi-sendi dan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah mengapa walaupun Muslim sesama Islam, presiden kita Muslim, wajib ditegur dan ditindak tegas dengan dibubarkan ormas tersebut karena memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Sekelas Wakapolres mestinya paham tentang prinsip-prinsip dasar seperti ini, tentang wawasan kebangsaan seperti ini.
Sangat memalukan kalau ini benar-benar tulisannya Wakapolres Majalengka, dan menurut saya harus ditegur dan ya kalau perlu diberi sanksi agar tidak terjadi lagi sekelas Wakapolres punya pikiran semacam ini. Ini kalau jadi Kapolres betulan bahaya banget ini orang kayak gini, serius. Kalau jadi Kapolres betulan kebetulan ditempatkan di tempat yang banyak banser, ini bahaya. Dia akan memprovokasi massa, mengundang Ustadz Salafi Wahabi, kemudian dia akan berdiri di depannya mau penenteng senjata bagaimana? Mau berhadapan dengan banser kan kayak gitu. Ini semangatnya kan begitu ini. Bahaya sekali ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke lah, mudah-mudahan menjadi catatan di Polres Majalengka dan Polda Jabar untuk diselidiki betulkah ini Wakapolres Majalengka atau bukan. Kalau betul harus ditegur. Kalau perlu beri sanksi yang tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.